Benar Tuhan, hanya Engkau tempat kami berharap. Hanya Engkaulah harapan kami Tuhan. Kami percaya ketika kami berjalan bersama-Mu, kami tidak akan goyah Tuhan. Kami percaya tangan-Mu yang selalu menopang tangan kami. Bapa, biarlah Engkau yang menguatkan setiap lutut yang goyah Tuhan saat ini. Engkau menghibur saat ini hati yang sedih Tuhan. Engkau mengangkat setiap beban berat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami datang ke tempat ini tidak ada satupun yang pulang dengan sia-sia Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap firman ditabur juga Tuhan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan yang terbatas ini Tuhan, biar Engkau yang berbicara lewat bibir hamba-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau buka hati kami buka pikiran kami buka roh kami Tuhan untuk menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Juga yang menyaksikan lewat YouTube ya, saya ucapkan selamat bergabung di ibadah doa malam kita. Malam hari ini tema yang ingin saya bagikan judulnya adalah ketika orang benar menjadi goyah, yang diambil dalam kitab Mazmur 73 ya. Suatu hari anak saya pernah tanya sama saya gini, karena tuh kan saya sering ngomong, kamu tuh harus setia sama Tuhan, harus punya roh takut Tuhan supaya nanti kamu diberkati. Saya bilang supaya kamu Tuhan tuntun langkahnya gitu kan. Nah suatu hari dia tanya sama saya gini, Mami kenapa ya? Kok orang di luar Tuhan itu ya? Jadi dia melihat kehidupan temannya gitu. Kenapa dia tuh bukan orang percaya Tuhan loh, tapi kok dia tuh kelihatannya hidupnya diberkati banget nih. Kayaknya mau ngapain aja lancar gitu loh. Mau buat ini berhasil, mau buat itu berhasil gitu loh. Jadi keluarganya juga keluarga yang kaya, jadi kalau mau apa tinggal minta. Ya mungkin kalau dia sama saya mungkin apa-apa ya udah doa dulu gitu kan. Kalau dia cerita kalau dia itu pasti selalu pokoknya diberkatilah hidupnya, keluarganya juga kaya, mungkin bisa kemana aja, mungkin juga ketika dia mau mulai usaha kok kayaknya lancar banget gitu, usahanya diberkati banget loh Mi, dia bilang gitu. Nah ada juga mungkin di antara kita juga sering ya punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah saya juga sering mendengar ada teman-teman ngomong, kok kayaknya dia itu hebat ya, maksudnya dia tuh bukan orang percaya Tuhan loh, kok kita nih yang orang Kristen kadang-kadang kok kalah ya sama dia gitu loh. Jadi mungkin ada perasaan-perasaan tertuduh juga gitu ya, maksudnya kita membandingkan hidup kita sama orang lain, kok kayaknya orang di luar loh yang gak percaya Tuhan kayaknya lebih baik dari kita. Ya, pernah gak saudara berpikir seperti itu? Atau mungkin sering curhat-curhat ya, kita saling gosip-gosip mungkin ya. Iya lu si ini hebat lu, si ini hebat lu. Dia gak usah kerja lu, cuman main komputer aja, main laptop aja langsung uangnya masuk gitu kan. Kita mungkin sering berpikir seperti itu ya. Nah pagi hari ini, malam hari ini ya. Saya ingin kita mau belajar dari Mazmur 73. Mazmur 73 ini berbicara tentang pergumulan hatinya si Asaf ya. Jadi si Asaf ini adalah seorang pemimpin pujian. Pada zaman Raja Salomo dia itu adalah seorang penyembah ya, pemimpin pujian. Nah berarti kalau seorang penyembah, pemimpin pujian pasti dia dekat sama Tuhan ya. Dia pasti pokoknya tahulah isi hatinya Tuhan, dia orang yang menyampaikan mungkin firman Tuhan, mungkin juga dia sering menyampaikan nubuatan gitu ya. Nah kita mau belajar sebenarnya, kita mulai dari ayat yang 1 dan 2 dulu ya, kita baca sama-sama dengan keras 2, 3. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpreset, aku tergelincir. Nah jadi dia tuh seperti kayak bilang gitu, maksudnya dia bilang saya tahu Tuhan itu baik loh. Tuhan itu baik saya tahu, karena ya dia seorang penyembah Tuhan, dia pasti selama ini merasakan banyak kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Tapi dikatakan di ayat 2 dia bilang, tapi aku nih katanya sedikit lagi katanya, kakiku tuh akan terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Ya, jadi kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu ada penjelasannya lebih jelas lagi, di dalam Alkitab dikatakan dia tuh bakalan melepaskan iman dia. Ya, dia itu bakalan terhilang.
Ya karena dia mungkin apa yang dia lihat sekeliling dia itu seperti itu gitu. Dia melihat sama seperti tadi pertanyaan anak saya itu kan. Dia ngelihat sekeliling teman-temannya kok kayaknya diberkati banget. Mungkin kita lihat juga tetangga kita ya mungkin dia bukan orang percaya Tuhan tapi kayaknya waduh usahanya pokoknya lancar banget gitu. Nah kita melihat apa sih sebenarnya yang dilihat Asaf ya. Kita lanjut lagi di dalam ayat 3. Kita baca sama-sama 2-3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat. Nah jadi dia itu ternyata dia cemburu juga gitu. Dia cemburu sama kehidupan orang-orang fasik. Ya karena dikatakan mereka itu pembual. Pembual itu artinya orang yang suka bohong, suka ngomong gede gitu ya orang pembual. Suka flexing gitu mungkin ya. Nah jadi dikatakan dia cemburu, dia melihat orang fasik itu hidupnya mujur gitu ya. Kayaknya hoki terus gitu hidupnya ya. Ada satu teman saya tuh dia itu hokinya gede banget. Tiap kali dapat door prize, wah selalu dapatnya yang bagus-bagus, punya motor. Ya terus nanti dia dapat apa gitu. Pokoknya dia sering dapat, orangnya hokinya besar gitu loh ya. Nah mungkin dia berkata seperti itu, nih orangnya tukang bohong, tukang kongtai gitu ya. Tapi kok dia kayaknya orangnya hidupnya mujur gitu ya. Nah lalu yang keempat dikatakan sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Mereka sehat dan gemuk tubuh mereka. Jadi dikatakan mereka itu orangnya sehat, gemuk gitu loh ya. Kalau zaman dulu tuh gemuk itu kan melambangkan ya kemakmuran gitu ya. Kalau gemuk berarti dia orangnya makmur gitu ya. Dia bilang dia gemuk, gak ada sakit penyakit. Ya mungkin si Asaf membandingkan dengan diri dia juga mungkin kok saya yang seorang penyembah Tuhan mungkin saya suka sakit-sakitan juga gitu. Kenapa ini orang malah gak pernah sakit, tubuhnya malah gemuk gitu ya. Lalu lanjut lagi dikatakan mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Nah jadi dibilang mereka itu gak pernah susah, hidupnya enak banget gitu ya. Gak pernah kayak kita mungkin banyak masalah, mungkin banyak malapetaka. Ya mungkin kita kok cobaannya kayaknya gak selesai-selesai gitu kan. Nah dikatakan sementara dia lihat orang fasik kok kayaknya enak ya hidupnya ya gak pernah susah. Kayaknya saya lihat dia gak pernah susah. Ya mereka nggak pernah kena kutuk, orang bilang nggak pernah kena bencana dan lain sebagainya. Ya, lalu lanjut lagi ayat ke-6. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian. Nah, ya mereka ini orang-orang yang sombong, orang-orang yang keras gitu ya, tapi tetap diberkati gitu kan. Ayat 7, karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan. Nah mereka juga adalah orang yang suka mengolok, orang yang suka berprasangka buruk, orang yang suka asumsi, suka negatif sama orang. Ya dia kasih contoh-contoh orang seperti itu. Lalu ayat 10, ayat 8, mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya, hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Lanjut 10, sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka. Nah jadi mereka itu dikatakan orang yang tinggi hati, orang yang suka meres orang yang suka nyindir, ya kalau ngomong tuh jahat gitu ya. Malah dikatakan ayat 12 dikatakan sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta, benda dan senang selamanya. Tuh dia jadi bilang bahwa tuh kalian, maksudnya dia mungkin kayak curhat sama Tuhan lah gitu. Tuhan lihat tuh mereka itu orang yang begini, orang begitu, orang yang jahat. Tapi kok dikatakan mereka itu malah menambah harta dan senang selamanya. Jadi hidupnya happy gitu loh, gak pernah namanya susah gitu kan. Nah jadi maksudnya Asaf ini mungkin dia mungkin berpikir gitu, nih orang kurang ajar ya sama Tuhan tapi kok enak banget ya hidupnya ya gitu. Sementara saya nih, nah ayat 13 kita baca. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. 14, namun sepanjang hari aku kena tulah, kena hukum. Nah jadi bandingin ya hidupnya orang fasik tuh yang tadinya enak, makmur, kaya, gak ada sakit penyakit, ya hidupnya berkelimpahan. Tetapi dia bilang saya nih katanya setiap hari saya kena tulah. Terus dia bilang saya kena hukum setiap pagi. Jadi hidupnya itu penuh dengan penderitaan, banyak masalah. Ya mungkin ngalamin sakit penyakit juga, mungkin ngalamin kemiskinan juga.
Nah jadi dia merasa kok Tuhan kayaknya nggak adil ya. Tuhan kok kayaknya kok bocengli gitu ya maksudnya. Nah saya juga merasa akhir-akhir ini ya mungkin di antara kita juga mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya banyak di antara kita mungkin meragukan juga sebenarnya Tuhan ada gak sih? Sebenarnya Tuhan dengar doa saya gak sih? Kok kayaknya orang di luar sana hidupnya enak, kok saya kok begini-begini aja? Saya kayaknya mau cari duit aja kayaknya susah banget gitu. Ya mungkin saudara pernah berpikir seperti itu ya. Nah jadi dia itu tadinya, jadi akhirnya dia bilang sia-sia kayaknya saya tuh hidup benar kayaknya sia-sia aja. Percuma saya hidup benar, percuma saya melayani Tuhan. Ya jadi dia mengalami kekecewaan kepada Tuhan ya. Nah jadi banyak juga mungkin kemarin beberapa hari yang lalu ada teman kita itu ya, dia cerita. Dia bilang iparnya itu pindah agama lagi katanya. Tadinya dari Buddha terus pindah ke Katolik. Habis ke Katolik sekarang dia katanya mau masuk Muslim lagi. Ya kenapa? Karena katanya hidupnya gitu-gitu aja katanya, nggak ada terobosan. Nah jadi dia menganggap pindah agama itu supaya dia ada terobosan gitu, supaya dia hidupnya lebih baik gitu. Nah banyak nggak kita orang-orang yang seperti itu? Ketika dia tidak diberkati, dia menjadi kecewa. Ketika dia lihat toko orang lain kok lebih rame, toko saya kok lebih sepi, kita menjadi kecewa. Kita merasa Tuhan ada gak sih? Saya udah melayani Tuhan loh. Saya udah bayar harga buat Tuhan loh. Saya pelayanannya dari pagi sampai malam. Ya saya mungkin udah bayar uang juga, keluar tenaga, kadang-kadang kita makan hati. Tapi kok saya kayaknya sia-sia, saya melayani Tuhan, saya gak dapat apa-apa. Ya mungkin kita banyak berpikir seperti itu ya. Karena iblis itu jahat ya, pengen ya intimidasi kita lah, melemahkan iman kita. Ya sama si Ayub juga dulu pernah ngalamin hal seperti itu ya. Kalau kita mau lihat Ayub dikatakan dalam Ayub 10 ayat 18. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Jadi dia juga merasa kok menderita banget. Padahal Ayub itu orang yang saleh, orang yang takut, orang yang dekat sama Tuhan. Kenapa saya harus ngalamin begini? Mendingan Tuhan gak usah lahirin saya aja. Dari kecil udah mendingan dibuang aja gitu. Kenapa saya harus lahir kalau saya harus ngalamin kayak gini? Ya lalu lanjutnya lagi dikatakan 13 ayat 24. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku? Nah, dia merasa Tuhan itu menyembunyikan wajahnya. Tuhan itu gak ada. Merasa Tuhan itu nganggap dia musuhnya karena dia gak merasa yang baik yang dia alami gitu. Katanya Tuhan baik, kok saya ngalamin kayak begini? Ya jadi itulah yang menjadi keluh kesahnya ya, kalau di dalam ayat 21 dari 7 sampai 13 itu nanti mungkin pelan-pelan saudara baca di rumah. Itu dia berkeluh kesah semua tentang kehidupan orang fasik. Katanya orang fasik itu tetap hidup menjadi tua bahkan bertambah kuat. Ya jadi orang fasik itu katanya umurnya panjang. Udah umurnya panjang, sehat lagi, kuat lagi katanya kan. Terus dia bilang keturunan mereka tetap bersama mereka dan anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tidak ada ketakutan. Pentung Allah tidak menimpa mereka. Lembu jantan mereka memacek dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Sementara kok saya saya ternak babi kok babinya mati semua gitu kan, matinya mungkin babinya keguguran, atau saya tanam pisang mungkin tanam pepaya nggak berbuah. Nah mungkin itu yang dialami, dia kesel gitu mungkin ngelihatnya ya. Lalu dikatakan anak-anak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba, anak-anak mereka melompat-lompat. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan riang iringan rebana dan kecapi dan bersukaria menurut lagu seruling. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran. Dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Jadi hidupnya enak mereka itu ya. Mereka hidupnya mujur, hidupnya tenang, gak ada masalah. Nah itu yang keadaannya mirip dengan, maksudnya curahan hati dia itu mirip dengan apa yang Asaf alami ya. Mungkin juga saudara pernah pikir, kok saya udah rajin ke gereja, saya udah setia perpuluhan, saya mungkin udah ikut koram deo gitu, kok kayaknya saya nggak ngalamin apa-apa ya, kok dia tuh yang ya masih bolong-bolong, yang kadang mulutnya masih jahat, kok tokonya lebih diberkati dari saya. Nah mungkin kita suka mikir begitu gitu loh kan, mungkin kita udah doa setengah mati, udah doa puasa 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, Tuhan nggak jawab. Kalau dia nggak usah doa, Tuhan kok jawab, padahal dia orang jahat.
Nah, kita sering begitu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ya, jadi si Asaf bilang, saya nih Tuhan, saya tahu Tuhan baik gitu loh, tapi saya udah hampir nyerah nih. Jadi ini berbicara tentang orang benar juga bisa goyah imannya, bener nggak? Jadi nggak ada selamanya kita itu nggak boleh sombong gitu. Kita merasa kita kuat, wah pokoknya saya selamanya saya nggak bakalan goyah. Ya kadang-kadang kita bisa diperhadapkan pada kondisi kita menjadi goyah gitu. Seperti si Asaf ini. Asaf ini orang yang dekat sama Tuhan, orang yang biasa mendengar suara Tuhan. Tapi dia bilang sebentar lagi nih iman saya akan goyah gitu. Saya bisa meninggalkan iman saya katanya. Nah lalu akhirnya apa yang terjadi? Dalam ayat 15 sampai 28 akhirnya Asaf itu dia menemukan jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan hidupnya ya. Yang pertama dia itu menyimpan setiap perkataan dalam hatinya. Ya, yang ayat 15 dikatakan, seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Jadi sebenarnya dia pengen ngomong gitu loh, tapi dia simpen gitu loh, simpen dalam hatinya. Nah, kadang-kadang nggak setiap curahan hati kita itu kita bisa cerita sama sembarang orang, bener nggak? Kadang-kadang kita cerita sama dia nih, bukannya kita jadi dibangkitin, imannya malah orang itu malah melemahkan iman kita, bener nggak? Mungkin kita cerita nih sama temen, kenapa ya gue udah melayanin Tuhan lu mati-matian lu, kok kayaknya nggak ada terobosan ya. Nah kalau orang itu orang fasik, dia pasti akan menjawab, makanya gue udah kasih tau lu ngapain mati-matian di gereja, lu ngapain melayani, buang-buang waktu. Nah mungkin kalau kita sembarang cerita sama orang di luar Tuhan itu akan melemahkan iman dia. Makanya Asaf tahu, Asaf sadar gitu loh bahwa oh ya maksudnya dia harus simpen gitu perkataannya di dalam hatinya. Ya saya juga pernah punya pertanyaan seperti ini gitu loh. Saya tuh nggak pernah ngiri lah, nggak pernah cemburu sama berkatnya orang. Apalagi kalau orang di luar Tuhan itu saya nggak pernah ngiri gitu loh. Ya nggak pernah ngiri lah pokoknya. Tapi saya pernah bertanya gitu kepada Tuhan. Dalam hati saya pernah bertanya gini, Tuhan si ini kok kayaknya Tuhan apa nggak salah gitu loh maksudnya. Dia itu kan hidupnya kacau walaupun dia orang percaya Tuhan. Dia juga mungkin orang berkhotbah gitu. Tapi kayaknya hidupnya nggak bener nih gitu loh. Hidupnya selingkuh gitu loh. Hidupnya juga kadang mulutnya tukang bohong gitu loh. Kok kayaknya Tuhan berkati banget dia ya. Waduh maksudnya saya melihat kehidupannya kayaknya bener-bener gitu Tuhan angkat gitu kan. Ya saya cuma merasa di dalam hati Tuhan bicara gini gitu. Nggak usah kepo gitu loh. Maksudnya itu kan bahasa saya gitu loh. Cuma maksudnya saya ngerti. Maksudnya tuh kadang-kadang kita itu suka pengen tahu gitu loh. Maksudnya pengen Tuhan itu yang hajar dia gitu loh kan. Jadi kita jahat juga sebenarnya gitu. Kita pengen Tuhan lu urusan sama dia gitu. Dia tuh nggak bener hidupnya gitu kan. Nah itu saya simpen dalam hati gitu. Saya juga gak pernah cerita sama orang, kenapa ya? Saya gak pernah ngomong gitu sama orang. Saya cuma tanya dalam hati aja. Nah Tuhan kasih saya jawaban itu. Sebenarnya Tuhan itu Tuhan yang berdaulat. Jadi jangan pikir Tuhan itu gak tahu bahwa orang ini gak benar hidupnya gitu. Ya buktinya ini alam semesta kan Tuhan yang atur kan. Tuhan bisa atur begitu indah, bulan sama bintang gak tabrakan gitu kan. Bisa matahari terbit tepat pada waktunya. Kenapa kita mesti ngurusin orang-orang itu gitu loh. Nah jadi kita itu kalau ada pertanyaan lebih baik kita tanya langsung sama Tuhan gitu loh. Tuhan pasti akan kasih jawaban gitu. Jadi kita gak usah nanya-nanya, ya nanya sama orang boleh gitu, tapi tentu yang lebih dewasa rohani, yang lebih mengerti. Kalau nanyanya sama orang fasik, akibatnya malah membuat iman kita tuh bisa lemah gitu ya. Nah lalu yang kedua, apa yang Asaf lakukan? Dia masuk di dalam hadirat Tuhan. Ayat 16 dikatakan, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah, dan memperhatikan. Nah ada kalanya karena banyaknya dia ngeliat hal-hal begitu ya. Pandangan mata dia itu membuat dia menjadi lemah, menjadi down ya. Nah tetapi dia sadar gitu, dia sadar kembali bahwa saya harus kembali masuk hadirat Tuhan. Ya jadi kita sebagai seorang penyembah Tuhan, sebagai orang yang melayani Tuhan, ketika kita
merasa iman kita nih rasanya udah mulai goyah nih. Aduh, saya ngeliat dia ya, saya bener-bener saya kalau gara-gara dia nih saya jadi nggak mau komsel misalnya. Atau gara-gara dia nih saya nggak mau pelayanan lagi. Nah itu kan kita bisa lemah karena melihat orang gitu loh. Tapi apa yang dilakukan oleh si Asaf, dia itu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Disitulah dia menemukan jawabannya. Jadi ketika kita mengalami kecewa sama orang, mungkin doa kita belum dijawab, kita mungkin kecewa sama pemimpin, ya kecewa sama anggota kita. Ya, yang kita lakukan kita bukan lari dari Tuhan, justru kita harus makin mendekat kepada Tuhan. Kita cari tahu pasti Tuhan ada maksudnya gitu loh untuk kasih lihat seperti ini buat kita. Ya, amin. Nah, dari situlah Asaf memperoleh jawaban bahwa sesungguhnya ayat yang ketiga dikatakan bahwa akhir hidup orang fasik itu akan binasa. Ya, jadi ayat 18 dikatakan sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga. Rupa mereka kau pandang. Nah, jadi ketika anak saya tanya seperti itu, Mi, kenapa sih teman saya itu orang yang di luar Tuhan kok dia diberkati? Saya bilang film belum habis, benar nggak? Jangan kita pikir asalnya dia diberkati itu saat itu akan selamanya dia akan mengalami kayak begitu gitu loh. Jadi bukannya kita mau sumpahin mereka, enggak. Maksud saya ini firman ini berkata bahwa akhir hidup orang benar, orang fasik itu pasti akan binasa. Suatu hari Tuhan akan mempertanggungjawabkan gitu. Karena Tuhan itu kan Tuhan yang adil, dia itu adalah hakim yang adil. Setiap dosa pasti ada konsekuensinya. Jadi jangan berpikir orang buat dosa itu, orang korupsi itu nggak bakalan dihukum gitu. Ya mungkin di pengadilan di dunia ini dia bisa lolos sama seperti kasusnya itu tuh ya, yang Indosuria tuh katanya lolos. Tapi ingat ada pengadilan Tuhan gitu loh. Jadi Tuhan itu pasti akan mengadili. Nah, di sini dikatakan pasti mereka akan hancur ya. Mereka akan binasa dalam sekejap mata. Ya, jadi sama seperti contoh yang kemarin-kemarin tuh banyak yang ditangkepin gara-gara yang kasus-kasus itu loh, binomo kayak gitu-gituan lah ya, yang kasus itu kan akhirnya ketahuan tuh, akhirnya ditangkep, asetnya semua harta disita. Jadi dalam sekejap orang itu menjadi miskin kan, orang itu masuk penjara lalu hartanya semua disita. Nah, itulah yang terjadi bahwa dikatakan seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Jadi ada saatnya suatu hari kita mungkin lihat mereka oke-oke aja sekarang, mereka berbuat jahat oke-oke aja. Ya kita tenang aja, kita nggak usah hati kita terganggu gitu loh. Itu membuat hati kita, iman kita jadi goyah karena melihat mereka. Ya, lalu selanjutnya si Asaf akhirnya menyadari dosanya ya. Yang ke-21 kita baca sama-sama. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, dia merasa pahit hati, merasa sakit di tubuhnya, merasa bodoh, merasa tidak mengerti apa-apa. Jadi dia itu dia pahit hati gitu, dia ngaku bahwa dia itu hatinya pahit. Ya, sampai karena hatinya pahit akhirnya buah pinggangnya itu menusuk-nusuk. Jadi dia merasa sakit di bagian buah pinggang itu ginjal ya. Buah pinggang ginjal bukan? Nah, itu. Jadi pertobatan sejati itu yang seperti ini gitu loh. Kita harus mengenali dosa kita ya. Mungkin kita anggap kita cemburu sama orang itu dosanya biasa aja. Tapi ini di mata Tuhan ini ya besar dosanya gitu loh. Jadi kita nggak boleh membanding-bandingkan hidup kita sama orang lain, apalagi orang yang di luar Tuhan ya. Nah, jadi iri hati itu dan kepahitan akan merusak hati, akan merusak tubuh kita. Nah, itu akan menjadi penyakit di dalam diri kita. Ya. Nah, lalu yang kelima akhirnya si Asaf itu menerima pandangan yang baru tentang Tuhan. Kita baca di dalam ayat 23. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tiada yang lain. Sekalipun dagingku dan habis lenyap.
tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku supaya dapat. Nah, jadi saya baru dapat firman ini kemarin gitu. Jadi saya tanya sama Vivi yang WL siapa, saya mau request lagu dong. Saya bilang, oh Aili katanya. Oh ya udah, saya request lagu ini yang tadi, selain kau tiada yang lain itu. Itu lagu itu sebenarnya dari Mazmur 73 ini gitu. Lagunya begitu indah bahwa dikatakan kalau selain engkau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain engkau tiada yang lain yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi malam hari ini kita mau evaluasi hidup kita ya. Apakah kita masih kecewa kepada Tuhan? Kita masih gak iri lihat keberhasilan orang? Kita masih iri dengan kehidupan orang fasik? Kita gak pernah puas. Kita kecewa sama Tuhan, kita ngambek sama Tuhan, kita tinggalin pelayanan, kita bahkan tinggalin Tuhan. Ya jadi kita harus bertobat seperti Asaf ini ya. Makanya lagu ini begitu indah ya, bahwa kita itu yang paling penting, kita itu dekat kepada Tuhan. Ya, jadi yang paling penting dalam hidup kita adalah kita melekat dan dekat kepada Tuhan. Selain Tuhan gak ada lagi yang kita ingini, apakah itu kekayaan, ketenaran, ya apakah itu kesehatan kita. Jadi walaupun sakit, walaupun kita sehat, kita tetap mau dekat sama Tuhan. Amin. Walaupun doa kita dijawab gak dijawab, kita tetap mau dekat sama Tuhan. Walaupun mungkin kita lihat orang jahat kok hidupnya enak, saya kok hidupnya masih begini, saya tetap mau dekat kepada Tuhan. Biarlah saya mau ajak saudara nyanyikan lagu ini sekali lagi sebelum saya mau tutup. Kita angkat pujian ini ya sekali lagi ya. Biarlah ini menjadi janji kita kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi, baik kita keadaan baik maupun buruk, kita tetap mau setia, kita tetap mau dekat kepada Tuhan. Amin.